Perkembangan timnas Indonesia sejatinya menjadi sesuatu yang sangat bisa kita banggakan. Bahkan apa yang dialami oleh tim Garuda banyak sekali mendapatkan pujian dari media-media luar negeri. Sesuatu yang kian menegaskan kalau fokus Indonesia sekarang adalah gimana caranya membangun kekuatan buat bersaing di level Asia. Tentu melihat itu, tim-tim rival di ASEAN pun seakan panas sendiri. Sebab Indonesia yang bahkan belum pernah juara AFF sekalipun bisa melesat dan diakui sebagai tim paling progresif di Asia. Dan kemenangan atas Bahrain kemarin membuat peluang Indonesia untuk terus mencetak sejarah baru sebagai wakil ASEAN. Maka dari itulah Thailand memperingatkan tim-tim ASEAN untuk tak macam-macam dengan Indonesia jika kalian tak ingin kebanting. Ya, emang harus diakui, kalau progres timnas Indonesia saat ini benar-benar banyak menyita sorotan dari berbagai pihak. Gak cuma media-media lokal, namun media-media asing entah itu ASEAN, Asia, atau Eropa. Banyak yang memperhatikan performa dan perkembangan timnas, khususnya dalam setahun 2 tahun terakhir. Sesuatu yang wajar, bila mengingat prestasi timnas Indonesia yang secara ranking FIFA masih berada di wilayah tim gurem, walaupun juga udah naik jauh, terutama usai menang atas Bahrain kemarin. Namun dengan beragam pencapaian yang ada, baik di level senior maupun U23, membuat citra Indonesia di mata dunia kini benar-benar gak bisa lagi dianggap ramah. Ya, salah satu faktor yang menunjang kenaikan level timnas Indonesia, terutama dari sisi permainan, jelas keberadaan para pemain yang bermain di luar negeri. Dan dengan adanya mereka, membuat banyak pihak meyakini kalau timnas Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Apalagi jika melihat market value timnas saat ini, walah, jauh pol. Bahkan harga Match Hilgers saja lebih mahal dari tim-tim ASEAN saat ini. Mimin gak melebih-lebihkan ya, tapi kalau mau ajak tanding ya, mending pikir-pikir dulu deh daripada kebanting. You and I will rule the night. Sementara di sisi lain, saat melihat realita yang ada, Madam Pang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yang sebelumnya enggan untuk mengakui kalau Indonesia sudah di atas Thailand, pada akhirnya mengakui kalau pelan-pelan memang Indonesia layak jadi tim terbaik ASEAN saat ini. Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, Madam Pang mengatakan turut bahagia karena Indonesia sudah berada di level yang seperti sekarang. Meskipun di satu sisi ia cukup merasa cemburu karena perhatian FIFA yang diberikan khusus pada Indonesia, sampai berani membangun kantor di Jakarta. Kendati demikian, Madam Pang juga menyatakan sangat antusias menyambut segala kerjasama, termasuk pastinya agenda uji coba. Dari hati saya yang paling dalam, saya secara pribadi sangat terkesan dengan pekerjaanmu. Sebagai teman dalam satu kawasan Asia Tenggara, saya harus mengatakan, saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia, berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia. FIFA membuka kantornya di sini. Saya sedikit cemburu soal ini, tapi saya sangat senang datang dan bertemu Anda. Saya pikir kita bisa melakukan sesuatu untuk dibagi atau menandatangani suatu MOU antara Thailand dan Indonesia di berbagai bidang, ucap Madam Pang dikutip dari akun Instagram Erick Thohir. Selain itu, kini Federasi Sepak Bola Thailand sedang dalam masalah cukup besar. Mereka memiliki cukup banyak hutang dan hal itu yang disinyalir membuat penurunan performa timnas Thailand dalam beberapa tahun terakhir. I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Indonesia diminta keluar dari ASEAN.
Sementara di sisi lain, merespons segala hal yang ada, salah satu media Thailand bernama Thailand Spotlight bahkan sempat ingin meminta Indonesia keluar dari ASEAN karena dinilai terlalu bernuansa Eropa. Meski begitu, media tersebut tetap berusaha respect dengan Indonesia, dan mereka pun secara tegas menganggap Indonesia adalah rival utama mereka di ASEAN, bukan Vietnam lagi, apalagi Malaysia. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, apalagi Malaysia. Saat ini mereka berubah menjadi tim biasa saja, berbeda dengan Indonesia yang semakin kuat. Mereka tersingkir lebih awal dari Piala Asia, dan Vietnam juga tersingkir dari 100 besar FIFA untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Tulis media Thailand Spotlight. Sementara itu, menurut mantan pelatih Timnas Kamboja, sekaligus legenda Timnas Jepang Keisuke Honda, komposisi Timnas Indonesia sekarang ini adalah yang paling komplit di kawasan ASEAN. Baginya, Indonesia benar-benar layak dijadikan sebagai contoh bagi tim-tim ASEAN lainnya, terutama soal bagaimana cara mereka bangkit dari situasi buruk. Untuk saat ini, Timnas Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya dari kawasan Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang saat ini paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan melawan Jepang lagi, ucap Honda dilansir dari Dantri. Ya, selain Honda, ada pun pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera yang menyebut kalau sekarang kesenjangan kualitas antara Indonesia dan tim-tim ASEAN lainnya terjadi cukup besar. Terlebih setelah Indonesia kini banyak diperkuat pemain keturunan dari Eropa, membuat segalanya jadi tambah nyata. Ada kesenjangan besar antara kami dan Indonesia. Terkadang kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya, ucap Rivera dilansir dari Borneo Bulletin. Makin dekat dengan rank 100 dunia. Sebelumnya Indonesia harus turun ke posisi 131 pasca kekalahan menyakitkan melawan Australia yang berakhir dengan skor akhir 1-5. Kemenangan atas Bahrain dengan skor 1-0 membuat kans Indonesia semakin terbuka. Selain itu, Indonesia mendapatkan tambahan yang cukup banyak, yakni sekitar 16,75 poin menurut VOTI Rankings. Ini jadi kenaikan tertinggi dari negara Asia yang bertugas di FIFA Matchday kali ini. Kini target dari PSSI untuk bisa menembus rank 100 dunia tinggal selangkah lagi. Dan jika di 2 pertandingan bulan Juni nanti Indonesia bisa sapu bersih, walah, ranking FIFA Indonesia pasti bakal kembali melesat tajam. Terutama jika bisa kalahkan Jepang, atau setidaknya menahan imbang lah, poin Indonesia akan naik drastis dan Garuda makin melebarkan sayapnya. Dan terlepas dari apapun, kini Indonesia benar-benar dijadikan sebuah acuan bagi tim-tim ASEAN lainnya untuk maju. Dan Thailand secara resmi sudah mengakui hal itu. Akan tetapi, bagi tim-tim rival lainnya, kok ya masih susah gitu loh. Apalagi media Vietnam tuh, walah isinya julid mulu. Ketimbang julitin negara lain nih, kenapa nggak julitin tuh federasinya sendiri atau pemainnya sendiri? Intinya kami pun berharap kalau semua tim-tim ASEAN itu berbenah dan minimal ada satu wakil yang bisa konsisten tembus Piala Dunia.